Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi, roti lapis saya. Mama, tolong aku. Baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. dan kemudian dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi Baby doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih. Hah? Minggir, minggir. Putriku kesakitan. Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti Baby doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun, kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali. Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar. Perawat akan membawa makanan. Oke. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, oke? Saya ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya.
Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di Baby Doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Oke. Sayang, makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir, selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Oke. Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil. Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby Doll? Aku membawakanmu mainan. Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku. Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu. Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama.
Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama. Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke. Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar? Nih, aku kasih ini ke kamu. Berkat Baby Doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot. Hari ini, Baby Doll pindah ke sekolah baru, dan ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan baginya. Hampir sampai, pengawal. Kita sudah sampai. Apa kamu yakin? Tentu saja, Nona. Baby Doll tidak dapat membayangkan bahwa yang menunggunya adalah sebuah sekolah kecil dan kumuh. Siswa baru, kan? Iya. Ayo, ikuti aku. Tunggu. Masuk ke sini. Saya gurumu di sini. Halo, sayang. Pengawal. Kembalilah. Hei, perkenalkan dirimu kepada semua orang. Halo. Halo. Baby Doll belum pernah melihat hal aneh seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti seluruh dunia hancur tepat di depannya. Semuanya baik-baik saja? Silakan duduk saja. Wow! Ayo belajar dulu. Kembali ke tempat dudukmu. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya. Rambutmu tampak menakjubkan. Nona. Baunya harum sekali, kan? Pakaianmu cantik sekali. Luar biasa, cantik sekali.
Diam! Apa? Baiklah, semuanya fokus pada pelajaran. Pelajari pelajaranmu. Ya, pengawal. Baby doll masih menghiasi mejanya dengan indah. Jadi apa yang dilakukan orang ini di sini akan mengarah pada hasil ini, mengerti? Dia melempar banyak sekali seperti ini. Mengerti semuanya? Ya. Oke. Hei, apakah kamu mengerti? Apakah kamu butuh? Saya sudah mengerti. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau kotor. Pergi saja. Hei, mereka tidak melakukan apapun padamu. Kalian berdua, miskin bau kotor, enyahlah. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lusa. Ya, Selamat tinggal. Sebelumnya, kalian bertiga, siapa yang menyentuhku? Aku. Pengawal. Ya, turunkan kakimu. Ya. Jangan sentuh bos wanita itu. Mengerti? Ya. Aku benar-benar tidak tahan dengan kalian. Kalian anak malang yang mencoba bergaul denganku? akhirnya Bobby Doll melarikan diri dari kelas yang kotor. Tetapi dia mendapati dirinya terjerat dalam masalah yang lebih besar. Hai, apa kabar dengan jalanmu? Hei, kaulah yang berjalan aneh. Minta maaflah. Tidak, Hei, kamu bersikap kasar. pengawal. Ya! Ya! Terluka. Ah! Beranikah kau menindas Nona? Ya! Anda ingin memulai sesuatu ya? Cuma bercanda. Tunggu, itu menyakitkan. Kamu kaya, ya? Aku akan menculikmu. Ketika segala sesuatunya tampak tanpa harapan, ketiga teman sekelas Baby Doll muncul. Tolong aku. Hah? Apa? Tolong aku. Baby Doll dalam masalah. Pikirkan cara untuk membantunya. Bagaimana kalau kita menyelamatkannya? Baby doll, ayo baby doll. Apa yang sedang terjadi? Ya! Teman-teman, dia mengambil barang-barangku. Tidak apa-apa, kami sudah sampai.
Giliran Anda. Biarkan aku. Kerja bagus. Giliranmu. Giliranku. Tidak, tidak, tidak. Baby doll, sekarang keputusanmu ada di tanganmu. Saya butuh bantuan kalian. Mereka bersatu dengan satu hati dan satu pikiran. Mari kalahkan penjahat. Tidak, jangan, tidak, kumohon. Jangan, aku takut, tolong, tolong aku. Siapa yang mengira mereka mampu membuat perubahan yang begitu mencengangkan? Tunggu. Saya berterima kasih. Dan aku sangat menyesal. Saya sungguh minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami tidak marah padamu. Bagaimana kalau kita menjadi sahabat sekarang? Jangan pernah menilai seseorang dari kekayaan atau kemiskinannya. Dengan pelajaran ini, mereka akan menjadi sahabat selamanya. Apa yang akan terjadi pada seseorang yang tidak kuat tetapi jahat dan selalu menindas orang lain? Mari ikuti Baby Doll untuk melihat pelajaran apa yang akan dipelajari Sarah dan Kate atas tindakan menindas mereka. Suzy adalah seorang siswi kutu buku. Dia dengan cepat menarik perhatian Sarah dan Kate. Hei. Lihat! Tidak, jauhi aku. Tendangan Baby Doll yang membelah angin dengan jelas menunjukkan kemarahannya terhadap ejekan Sarah. Jangan menindas orang lain. Gadis menyebalkan itu lagi. Wow, dia sangat keren. Tolong aku, mereka mencoba menindasku. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Oh, brengsek. Mengapa aku selalu bertemu denganmu? Jadi apa? Apakah kau pikir aku takut padamu? Menyerang. Dasar brengsek, kemarilah. Ayo, dasar brengsek. Hah? Anda beruntung. Anda hanya beruntung. Anda hanya beruntung. Ingat wajahku. Wah, kamu terlihat sangat keren. Waktunya masuk kelas. Aku mau masuk. Hei, tunggu aku.
Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Jadi apa? 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 Kalian, hentikan! Kalian, berhentilah berkelahi! Halo kelas. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Hari ini kelas kami memiliki siswa baru. Suzy, ingin memperkenalkan diri? Ya. Tidak, terima kasih. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran baru. Ya, Bu. Perhitungan 7 kali 3 dapat dipahami secara sederhana sebagai 7 plus 7 plus 7 sama dengan 21 untuk perhitungan 7 kali 4. Perkalian dua angka sama dengan menambahkan sebanyak mungkin salinan salah satu angka tersebut. Seluruh kelas, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Baiklah, selamat tinggal kelas. Kalian boleh pergi sekarang. Selamat tinggal, Guru. Kelas telah dimulai dan semua orang kini tenang. Namun Sarah dan Kate masih sangat marah. Hai, terima kasih telah membantuku pagi ini. Tidak apa-apa. Saya murid baru. Namaku Suzy. Senang berkenalan dengan Anda. Aku Baby Doll. Saya senang bertemu dengan Anda juga. Oke. Saya akan mengajak Anda berkeliling sekolah ini. Oke. Aku akan membawamu ke tempat pertama. Hati-hati. Apa? Lakukanlah. Hujan gelembung turun. Tetapi yang menderita bukanlah Baby Doll dan Suzy, melainkan mereka yang menyebabkannya. Semua berkat kepintaran Baby Doll. Dasar brengsek. Beraninya kau melakukan itu? Diserang oleh petasanmu sendiri. Apa yang kau inginkan? Hah? Mau berkelahi? Jadi apa? Jadi apa? Kau, beraninya kau. Jadi apa? Jadi apa? Tidak ada apa-apa. Apakah dia pikir dia keren atau bagaimana? Anda. Hei, panggil seluruh tim ke sini. Baby Doll terlalu kuat. Sarah dan Kate harus meminta bantuan sekarang juga. Cepat kemarilah bersama tim, kita sedang diganggu. Oke, aku berangkat sekarang. Mereka sudah selesai. Ya! Baby Doll, kamu gadis yang keren. Aku mengagumimu.
muka brengsek. Baby doll, aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, biar aku yang mengurusnya. Baby doll sama sekali tidak terlihat takut dan terus melangkah maju. Namun, dapatkah dia tetap menjadi pemenang lebih lama lagi? Enya! Menyerang. Kate, tolong bantu saya. Wah, Baby doll baru saja mengalahkan semua orang. Sungguh pejuang. Baby doll, kamu keren banget. Hah? Hati-hati. Oh, Baby doll baru saja menyelamatkan Sarah dari bahaya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Hei, hei! Apakah kamu terluka? Baby doll, kau benar-benar pahlawanku. Tidak ada Sarah apa-apa. dan Kate menyadari kesalahan mereka dan berharap bisa berteman dengan Baby doll dan Suzy. Hai semuanya. Baby doll, Jangan takut. Aku ingin minta maaf pada kalian berdua. Maaf karena sudah mengganggu kalian berdua. Saya minta maaf. tidak apa-apa. Mulai sekarang, jangan pernah menindas orang lain lagi. Saya berjanji padamu. Aku janji, aku janji. Baby doll, 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 baby doll. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari yang ceria menyelinap melalui jendela. Di lorong, langkah kaki yang lembut bergema, seperti alunan lagu yang indah. Nona Sophie, yang dikenal karena kebaikannya, selembut gaun yang dikenakannya hari itu. Dia tiba-tiba berhenti saat melihat sampah orang jahat mengambil alih jalan. Sekali lagi, Sophie sang ksatria turun tangan. Dengan gerakan cepat, ia melempar orang jahat itu ke tempat sampah, lalu dengan tenang menyeka tangannya. Itu langkah kecil, tetapi menunjukkan betapa ia peduli dengan dunianya. Tiba-tiba, suara keras dari belakang membuat Sophie terlonjak. Itu Bella. Mendengar namanya saja sudah membuat para siswa gelisah. Tidak seperti Sophie yang tenang, Bella menyerbu masuk, mengenakan pakaian hitam mencolok yang membuat semua orang gelisah. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu bersihkan.
Saya suka itu. Jadi apa? Kepo amat. Bella pergi meninggalkan Sophie. Aula terasa sunyi setelah pertengkaran mereka. Tetapi Sophie tidak menyerah. Dia tersenyum dan membuka pintu kelas. Tempat teman-temannya, Baby Doll, Mike, dan Tina telah membuat kekacauan. Marhaban besar. Hentikan. Waktunya masuk kelas. Kembali ke tempat duduk kalian. Suaranya lembut namun tegas. Dengan tatapannya yang serius, mereka bertiga hanya menghela napas dan kembali ke tempat duduk mereka. Baiklah, buka buku Anda untuk memulai pelajaran baru. Namun, Baby Doll tidak menyerah. Dia punya rencana baru untuk mengganggu Sophie, tetapi tidak berhasil. Duduk mereka. Baiklah, dengarkan penjelasan saya. Pertama, Anda perlu menghafal tabel perkalian jika Anda ingin mengerjakan matematika jenis ini. Baby Doll menguap, Mike menundukkan kepalanya, dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie menggerutu karena marah. Matematika membantu kita berpikir lebih logis. Hei, kalian semua! Berdiri dan fokus pada papan. Bangun! Berhenti belajar! Mike dan Tina ikut campur, membuat kelas makin berisik. Mereka melempar barang-barang, menyebabkan revolusi. Dan Bu Sophie harus lari keluar, bersembunyi dari kekacauan. Dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie sangat marah. Anda menyebut diri Anda seorang guru? Perhatikan aku. Sophie berdiri di sana, merasa sakit hati, memperhatikan Bella berjalan masuk dengan percaya diri. Bella, sedingin es, mengamati ruangan dan berjalan ke meja guru. Ketiga anak itu tegang, mata mereka bergerak-gerak gugup, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Saya, Guru Bell. Bercanda? Oh, tidak! Kami sedang mempersiapkan pelajaran baru. Ya. Sebentar. Hari ini tidak ada pelajaran. Kami akan bermain. Tepat setelah dia berbicara, mereka bertiga terkejut dengan keberanian Bella, lalu tertawa terbahak-bahak, melompat-lompat dan bersorak seolah-olah mereka telah dibebaskan. Sophie berdiri di dekat pintu. Matanya tampak sedih saat melihat ke dalam. Ia menahan tangis, lalu perlahan berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya yang kecil dipenuhi kekecewaan.
yang Apa salah. yang telah terjadi? Lampu kelas padam dan lampu warna-warni berkelap-kelip seperti di klub malam. Ayo bermain di luar. Bella berjalan dengan percaya diri, memimpin kelompok itu dengan aura dingin dan pemberontak. Baby Doll, Tina, dan Mike mengikutinya, melangkah dengan gagah dan penuh gaya. Minggir. Mustahil. Dasar brengsek, berikan padaku. Itu punyaku. Dasar bodoh, minggir. Berikan padaku. Nyonya, itu milikku. Cepat. Luar biasa. Nona Sophie, Bagaimana kabar kalian? kita sedang diganggu. Siapa? Baiklah, aku akan mengurusnya. Sophie, dengan tekad bulat, segera menuju kelompok Bella. Bu, tidak ada yang lebih menyenangkan. Ya, ayo mainkan sesuatu yang lucu. Oke, ayo berpesta sepuasnya. Apa maksudmu? Bella berpikir sejenak, lalu menyeringai nakal. Dari belakang dia mengeluarkan peti berisi bom bau. Kalian tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Kelompok itu tertawa sambil menyelinapkan bom bau ke setiap sudut sekolah. Setelah semuanya siap, mereka menunggu saat yang tepat. Ayo berhenti sekolah. Pergi. Sophie menangkap semuanya di kamera. Dia harus menemukan kepala sekolah. Sekarang juga. Kepala sekolah. Kamu mau buru-buru kemana? Tuan, tonton video ini. Oh, tidak. Mereka hendak menekan tombol itu ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul di atas tangan mereka. Tangan siapakah itu? Apa yang sedang kalian lakukan? Hai, kepala sekolah sudah datang. Nona Bella, Ya, apakah Anda mengajarkan anak-anak melakukan hal ini? Tuan, saya tidak melakukan apapun. Lihat, Kamu dipecat. tapi aku... Tuan, tolong jangan lakukan itu, Tuan. Petugas keamanan. Berikan aku satu kesempatan lagi. Tidak, tidak. Prinsipal, prinsipal. Ketiga pelajar ini.
kamu dikeluarkan. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Jangan lakukan itu. Saya sudah memutuskan. Ikuti saya. Kepala sekolah, mereka hanya anak-anak. Saya akan mendidik mereka, jangan mengeluarkan mereka. Tolong jangan keluarkan anak-anak ini. Tolong jangan usir aku. Tuan, tolong. Baiklah. Jika kamu mengulanginya lagi, aku akan bersikap lebih tegas. Tuan, kami berjanji untuk belajar lebih giat. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Nona Sophie, kami minta maaf. Mulai sekarang, kami pasti akan selalu belajar dengan giat. Aku akan ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Aku tidak akan menjadi pengganggu lagi. Tidak apa-apa. Saya senang kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Mulai sekarang, belajarlah yang giat ya. Sejak hari itu, Baby Doll, Mike, dan Tina menjadi murid-murid hebat yang selalu menolong. Thomas dan Luna adalah saudara kandung, namun keduanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Thomas adalah seorang kutu buku dan berperilaku baik. Sedangkan Luna, dia adalah anak nakal yang suka membuli orang. Oh, tidak. Kita sudah telat, sangat telat. Luna, ayo pergi sekolah. Kita sudah telat. Lepaskan aku. Kita harus pergi, cepatlah. Menjauhlah. Luna lebih suka bermain game daripada menghiraukan kakaknya. Gameku kalah karenamu. Berhenti bermain, kita harus pergi sekolah. Cepat, ayo. Kita sudah sangat lambat. Jika kau mau pergi, pergilah sendiri. Luna. Aku tak sedang bercanda. Kita sudah sangat telat, kita harus pergi. Meskipun adiknya berperilaku buruk, Thomas sangat sabar dan perhatian terhadapnya. Luna! Luna! Dalam perjalanannya untuk melarikan diri dari kakaknya, Luna melihat seorang anak laki-laki bermain dengan mobil-mobilan yang keren. Langsung, Luna yang impulsif mengambil mobil-mobilan itu, meskipun sebenarnya dia tidak membutuhkannya. Tanpa ragu, dia mengambilnya dengan cara yang kurang ajar. Kembalikan padaku. Aku mau mobil-mobilan ini. Berikan padaku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Ini punyaku. Berikan. Lepaskan. Kembalikan padaku. Aku mohon padamu. Tidak. Untunglah Thomas tiba tepat waktu untuk menghentikan kelakuan buruk adiknya. Apa kau baik-baik saja? Dia mengambil mainan mobilku. Luna, kembalikan mainan mobil itu padanya. Aku tidak mau. Thomas sangat mengenal sifat keras kepala Luna. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung mengambil mobil-mobilan itu. Kembalikan, kembalikan. Aku tidak mau. Luna, aku minta maaf. Kenapa kau selalu menggangguku? Aku benci kau. Luna. Ini mobilanmu. Thomas berhasil mengambil mobil-mobilan itu. Tapi tanpa sengaja malah semakin merusak hubungannya dengan adiknya. Hati-hati, oke? Tidak menyerah, Thomas kemudian melanjutkan perjalanannya mengejar Luna untuk meyakinkannya lagi. Luna! Luna!
Apa yang kau mau? Berikan uangmu. Aku tidak punya uang. Kau mau ini? Ketika sedang marah melarikan diri dari kakaknya, Luna melihat seorang gangster merampok seorang anak laki-laki miskin untuk mendapatkan uang saat dia lewat. Pergilah! Alih-alih merasa kasihan pada anak laki-laki itu, dia malah terkesan dengan gangster itu. Dia sangat keren. Tidak seperti Thomas. Kembalikan! Seandainya dia... Setelah beberapa pikiran yang salah arah, Luna memutuskan untuk mendekati dan memulai percakapan dengan gangster itu. Permisi. Halo, apa aku boleh menjadi adikmu? Tentu saja, gangster itu merasa curiga dengan tawaran Luna. Apa yang kau punya? Saat Luna bingung bagaimana cara membuktikan dirinya, sebuah kesempatan pun datang. Dan kesempatan itu adalah seorang gadis polos yang sedang bermain dengan ponselnya. Apa maumu? Kembalikan ponselku. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Luna! Saat melihat perilaku buruk lain dari saudara perempuannya, Thomas sangat kesal, tapi kekesalan ini tetap tidak bisa mengganggu dan menghentikannya. Pergilah! Setelah dengan agresif merampas ponsel dari gadis malang itu, Luna berhasil membuktikan dirinya dan diterima menjadi saudara perempuan gangster itu. Bagus sih. Ayo. Luna! Namun Thomas tidak tahan melihat saudara perempuannya berteman dengan orang jahat. Berhentilah melakukan hal buruk. Luna, ayo berangkat sekolah bersamaku. Tidak. Tidak. Ayo sekolah. Aku sudah punya kakak yang baru. Berhentilah menggangguku. Luna! Thomas yang malang. Luna pun meninggalkannya tanpa ragu untuk mengikuti seorang pria yang baru ditemuinya beberapa menit yang lalu. Saat nongkrong bersama di jalan, Luna dan saudara laki-laki barunya dengan cepat melihat korban berikutnya, yang merupakan penjual sosis. Mereka kemudian saling tertawa jahat dan mendekati penjual itu dengan tongkat pemukul tanpa berpikir dua kali. Pergilah! Ayo cepat! Apa yang kau lihat? Beritahu aku apa yang kau lihat, ha? Gangster itu tidak hanya menggertak penjual sosis, tetapi dia juga merampas uang orang malang itu. Ketika Luna melihat gangster itu berkelahi dengan pedagang, dia langsung bergegas menolongnya. Ayo! Namun saat hendak melarikan diri, mereka bertemu Thomas lagi. Kembalikan uang itu padanya! Itu benar, itu benar! Dasar bocah! Biar aku yang melakukannya.
Luna. Oh tidak, apa yang akan dia lakukan pada saudaranya? Berhentilah menggangguku. Luna. Ayo, Dik. Luna ingin mengakhiri hubungannya dengan Thomas. Ia mendorongnya dengan kejam dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Luna! 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 Setelah itu, Luna dan gangster itu mulai mengamuk di lingkungan sekitar. Mereka menindas siapapun yang mereka lihat dan mengambil uang orang, lalu mulai merusak dagangan mereka. Perampokan! 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 Selain itu, mereka dengan berani menyerbu ke sebuah toko pakaian untuk melakukan perampokan di siang bolong. Setelah itu, mereka berjalan dan dengan rakus melahap tumpukan uang yang mereka curi. Namun hal itu tetap tidak memuaskan mereka. Ketika mereka melihat toko batu permata yang mahal, mereka menyusun rencana jahat lain untuk merampoknya. Sepertinya mereka melakukan ini karena nafsu, bukan karena uang. Be very brave, very brave. Kemudian mereka dengan cepat melemparkan bom asap untuk mengalihkan perhatian dan menyelinap ke dalam toko dengan menggunakan masker gas. Dengan cepat menjarah semua perhiasan mahal itu. Namun saat mereka melakukannya, tiba-tiba sebuah tangan menghentikan mereka. Oh tidak, mereka telah tertangkap. Pertikaian itu memanas dengan hebat. Dan saat para gangster mencoba melarikan diri, pemilik toko dan keamanan berhasil menangkap. Tanpa ragu, gangster itu mendorong Luna ke depan untuk menggunakannya sebagai umpan. Biarkan aku pergi, cepat. Bocah nakal, aku akan membawamu ke polisi. Polisi? Tolong bebaskan aku, Pak. Biarkan aku keluar. Aku tahu kesalahanku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pak, biarkan aku keluar. Pak, tolong ampuni aku. Aku minta maaf, tolong ampuni aku. Saat itu, Thomas tiba tepat pada waktunya. Tolong biarkan aku pergi. Maafkan aku, tolong ampuni aku. Tidak, aku harus menyerahkanmu ke polisi untuk memberimu pelajaran. Luna! Ada apa ini, Luna? Tolong selamatkan aku. Aku berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi. Pak, mohon ampuni adikku. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Tidak, dia mencuri uangku. Dia harus membayarnya. Ini uang tebusannya, Pak.
Aku tak butuh itu. Pak, tolong ampuni adikku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong ampuni adikku kali ini saja. Kumohon, aku sudah putus asa, mohon padamu. Tolong biarkan dia pergi kali ini. Berkat ketulusan Thomas, pemilik toko itu berbelas kasihan. Baiklah, kali ini saja. Terima kasih banyak, terima kasih. Jika aku menangkapmu lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Thomas, aku sangat takut. Tidak apa-apa, aku di sini bersamamu. Luna, aku minta maaf karena telah jahat padamu. Kau adalah kakak terbaik yang pernah ada. Dan yang mengejutkan, akhirnya Luna menyadari kesalahannya. Bawa dia ke polisi. Baik, Pak. Tolong aku, Dik. Dan memutuskan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Luna adalah gadis yang jelek. Tidak ada satupun anak laki-laki di sekolah yang memperhatikannya. Namun, ia sangat tergila-gila pada Thomas, teman sekelasnya. Di kelas, saat teman-teman sekelasnya mengerjakan tugas, Luna hanya melamun tentang Thomas. Dan terkadang ia bertindak sedikit keterlaluan. Ia bahkan mengubah pikirannya menjadi tindakan. Luna, jangan lakukan itu. Hentikan, Luna. Berhenti, Luna. Tidak, jangan lakukan itu, Luna. Luna, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Thomas, ayo kerjakan latihan ini. Ya, Bu. Thomas sangat lega karena dipanggil ke depan kelas adalah alasan yang bagus baginya untuk melarikan diri dari Luna. Thomas berpikir keras untuk memecahkan masalah, tanpa mengetahui bahwa Luna memperhatikannya dengan penuh semangat. Wow. Terima kasih, Bu. Kau hebat, Thomas. Mah. Luna mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Thomas, tetapi ia tidak tahu bahwa terkadang ia bahkan membuatnya takut. Ingat, kerjakan PR kalian ya. Ya, Bu. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa. Tepat setelah kelas berakhir, ketika semua orang sudah pergi, Luna segera mengambil kesempatan dan melakukan langkah pertamanya untuk mencuri hati Thomas. Ia kemudian memesan boneka beruang besar di internet untuk Thomas, tanpa bertanya-tanya apakah ia menyukainya atau tidak. Hanya dalam beberapa menit, hadiah itu diantar tepat di depan Thomas. Thomas, aku punya hadiah untukmu. Ketika Thomas dengan canggung menatap hadiah itu, tidak tahu harus berbuat apa, Luna memaksanya untuk membuka hadiah itu dan mengaku kepadanya. Mau, Thomas? Kau jadi pacarku? Thomas sangat terkejut dan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Maaf, tapi aku tidak menyukaimu. Jadi, dia memutuskan untuk melarikan diri.
meninggalkan Luna sendirian. Thomas? Thomas? Thomas berlari sangat jauh dan tidak berani melihat ke belakang sampai dia tidak bisa mendengar Luna lagi. Sayangnya, keadaan berubah menjadi lebih buruk saat tanda-tanda badai petir tiba-tiba muncul di langit. Ketika semua orang sedang senang-senang berfoto dengan patung, hujan deras tiba-tiba turun. Semua orang pun berlari mencari tempat teduh. Seorang pejalan kaki yang berlari tidak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis. Dia pun kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dan tepat pada saat itu, Thomas melihatnya. Hei, hati-hati! Berkat Thomas yang datang dengan cepat, gadis itu selamat. Dan setelah itu, mereka saling bertukar pandang dan saling terpesona. Namun sayangnya, Luna melihatnya. Dia sangat cemburu dan marah. Thomas! Thomas! Ayo cari tempat berlindung. Ayo. Keduanya kemudian dengan cepat berlari untuk mencari tempat berlindung, tanpa mengetahui bahwa Luna mengikuti tepat di belakang mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan tempat untuk berteduh dari hujan dan memiliki waktu untuk saling mengenal. Terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Thomas kemudian memberikan sapu tangan kepada gadis itu, sehingga ia dapat menghapus lapisan riasan tebal yang mengilap di wajahnya. Dan disinilah kecantikan yang sebenarnya terungkap. Ketika gadis itu melepaskan topinya, menampakkan rambutnya yang panjang, berkilau, dan halus, Thomas benar-benar jatuh cinta. Luna telah memperhatikan semuanya dari jauh, tanpa henti merasa cemburu dan marah kepada gadis itu karena telah merebut pujaan hatinya. Apa kau mau pergi denganku? Dengan cepat, keduanya mulai mengembangkan hubungan mereka. Beraninya kau. Tapi tentu saja, Luna tidak bisa membiarkan Thomas direnggut darinya dengan mudah. Ia segera membuat rencana untuk menyabotase mereka dengan menggunakan ular palsu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku benci kamu! Setelah membayangkan rencana jahatnya, Luna segera melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Ia kemudian mengendalikan ular itu untuk mendekati Lisa dan menakut-nakutinya.
Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Thomas kemudian menggunakan kakinya untuk menendang ular itu, membuatnya terbang ke arah Luna. Rencana Luna tidak hanya gagal, tetapi juga terbongkar. Jadi, Thomas makin membencinya sekarang. Luna, jadi itu kamu? Luna! Kenapa kau melakukan itu? Aku... Kau sudah kelewatan, aku membencimu. Thomas kemudian pergi begitu saja bersama Lisa, pacar barunya, meninggalkan Luna sendirian, menangis, dan memohon ampun. Thomas! Aku akan beri kalian pelajaran. Dan itu membuat Luna makin membenci Lisa. Dia bertekad melakukan apapun untuk menyingkirkan Lisa dan mengambil kembali Thomas. Di sisi lain, Thomas dan Lisa berbagi momen indah mereka bersama, tanpa tahu bahwa mereka sedang diawasi. Terima kasih banyak ya. Gadis menyebalkan itu aku akan beri pelajaran. Saat memperhatikan pasangan itu, sarang lebah di pohon tiba-tiba menarik perhatian Luna, dan kemudian sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di benaknya. Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama. Jadi, tanpa ragu, Luna kemudian menggunakan ketapel untuk menembak sarang lebah. Dan tepat ketika sarang lebah itu akan jatuh menimpa pasangan itu, Thomas dengan cepat menggunakan ranselnya untuk menghindarinya. Namun sayangnya, sarang lebah itu mendarat tepat di bawah Luna. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tolong aku! Siapapun tolong aku! Luna! Tolong aku, seseorang! Tolong! Ketika mendengar Luna menangis minta tolong, pasangan itu langsung mencoba memikirkan ide untuk menyelamatkannya. Lalu Lisa muncul dengan ide cemerlang ketika dia melihat kotak kardus besar. Lisa lalu menggunakan kardus dan dirinya untuk menutupi Luna. Jangan khawatir, aku di sini akan menolongmu. Tidak hanya itu, Lisa juga mencoba menghibur Luna. Dan untunglah, berkat ide Lisa yang cemerlang, Luna pun selamat. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Aku minta maaf karena cemburu pada kalian. Aku harap kalian bahagia. Mari berteman. Akhirnya Luna menyadari kesalahannya dan keegoisannya. Jadi, alih-alih merebut Thomas kembali, dia sekarang mendoakan kebahagiaan. Luna lahir dalam keluarga normal, dengan ayah seorang tukang listrik dan ibu seorang ibu rumah tangga. Luna suka menonton peragaan busana. Terinspirasi oleh apa yang dilihatnya, ia meraih taplak meja, menyampirkannya di bahunya seperti jubah, dan mengubahnya menjadi model busananya sendiri. Luna menonton TV dan meniru pose model. Memiringkan kepalanya, meletakkan tangannya di pinggul, lalu berputar untuk menyelesaikan penampilannya. Mari kita sambut keluarga supermodel paling terkenal di dunia. Kemunculan keluarga supermodel di atas panggung membuat Luna gembira. Wow, luar biasa. Mereka sangat cantik. Luna. Astaga, dia sangat cantik. Lihat, wanita itu idolaku. Dia pria paling baik. Aku suka blazernya. Ia berharap keluarga normalnya bisa menjadi keluarga supermodel yang terkenal. Dia cantik dengan pakaian itu. Luna. Ia membayangkan keluarganya berada di atas panggung dan disorak-soraki oleh penonton. Mereka terlihat cantik. Luna merasa sangat gembira. Ia kemudian menarik kedua orang tuanya ke tengah rumah. Mama, Papa, ayo. Ayo kita lakukan peragaan busana. Apa? Luna mencoba berjalan di atas catwalk bersama kedua orang tuanya, tetapi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terhuyung-huyung di belakang Luna. Ya ampun, Mama, Papa, Mama, Papa. Dan akhirnya terjatuh. Luna, apa kau baik-baik saja? Sayang, apa kau terluka? Ya, aku lihat. Kalian membosankan. Kalian tidak bisa catwalk dengan benar. Luna. Hei. Luna duduk di taman, masih marah dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menendang kaleng di jalan setapak dan kaleng itu mengenai sesuatu di bawah pohon. Karena penasaran, Luna dengan hati-hati mendekati pohon itu, di mana dia menemukan sebuah lampu minyak. Saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, lampu itu bergetar, mengejutkan Luna dan membuatnya mundur. Seorang jin muncul dan mengabulkan satu permintaan Luna.
Halo gadis kecil. Wow. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Satu permintaan? Aku harap keluargaku bisa menjadi keluarga supermodel. Mudah saja. Tentu saja, Luna berharap keluarganya menjadi keluarga supermodel yang terkenal. Orang tua Luna berubah menjadi supermodel terkenal. Mereka meninggalkan pekerjaan rumah dan menghadiri pertunjukan bersama. Luna juga telah berubah menjadi supermodel anak-anak. Keinginanku menjadi kenyataan. Jadi berubah menjadi supermodel anak-anak ketika dia melihat orang tuanya muncul dengan mobil mewah. Luna tahu bahwa keinginannya telah menjadi kenyataan. Luna, ayo. Ini bukan mimpi. Yeay! Luna, ayo cepat. Kita terlambat untuk pertunjukan. Iya. Selamat tinggal, Jin. Selamat tinggal, gadis kecil. Kita harus pergi. Sesampainya di studio, keluarga Luna segera mulai mengerjakan pemotretan lookbook. Oke keluarga, ayo bersiap-siap. Luna sangat gembira melakukan pekerjaan yang selalu dia impikan. Oke, konsep selanjutnya. Setelah menyelesaikan satu sesi pemotretan, keluarga Luna berganti kostum baru dan difoto dengan konsep baru. Oke semuanya bersiaplah. Luna ketakutan. Luna ketakutan saat melihat staf membawa ular besar di dekatnya. Saat ini, keluarganya harus berfoto dengan ular. Luna, mereka akan ambil fotomu. Tidak, aku tidak mau. Sayang, sungguh tidak profesional. Mari mulai. Luna takut dan memeluk ibunya. Karena itu, Luna harus terus berusaha menyelesaikan pemotretan mereka. Luna mencoba tersenyum sambil memegang ular di tangannya. Oke, selesai. Luna kelelahan setelah pemotretan di studio, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya beristirahat. Kita belum selesai, masih banyak kerjaan. Luna, kita sedang ada pemotretan di Mesir sekarang. Di Mesir, keluarga Luna berfoto di puncak piramida. Sementara orang tuanya berpose secara profesional, Luna sangat takut.
Keluarga Luna pindah ke kutub utara. Mereka harus berfoto dengan beruang kutub yang besar. Luna kedinginan sekaligus takut saat melihat beruang yang berdiri di belakangnya. Di peragaan busana, Luna duduk di ruang ganti. Dia kelelahan karena jadwal yang padat. Tubuh Luna terasa sakit dan dia sangat lapar. Luna melihat ayam goreng di atas meja dan bersemangat untuk makan besar. Wow. Namun orang tuanya menghentikannya karena sebagai model ia hanya diperbolehkan makan salad agar tetap bugar. Papa, aku mohon, aku sangat lapar. Lepaskan. Tahukah jika makan ini kau bisa bertambah banyak berat badan? Ayam gorengku. Luna, cukup. Luna, kita harus tetap makan salad. Luna belum makan sedikit pun sebelum peragaan busana dimulai dan keluarga itu melangkah ke atas panggung. Saatnya pertunjukan, ayo berangkat. Penonton bersorak dan bertepuk tangan untuk Luna dan orang tuanya. Tetapi Luna tidak dapat tampil. Ia kelelahan dan terduduk di lantai. Luna, cepat berdiri. Oh, Papa, aku sangat lelah. Aku tidak mau melakukan apa-apa. Hei, ada apa dengan dia? Apa kau bercanda? Apa dengan dia? Apa kau bercanda? Tidak, Luna. Kau harus terus melanjutkannya. Mama, aku tidak mau menjadi model. Biarkan aku pulang. Apa yang kau katakan? Berdiri. Tidak. Kumohon, tidak. Apa kau bercanda? Ada apa dengan dia? Tidak. Tolong biarkan aku pulang. Luna. Luna, apa yang mereka lakukan? Tidak profesional. Turun dari panggung. Turun dari panggung. Turun. Cepat turun. Pergilah dari sini. Pergilah. Cepat turun. Keluar dari sini. Keluarlah. Turun. Tidak dapat dipercaya. Turun. Mama, Papa, tolong aku. Penonton marah. Luna, kau harus teruskan. Cepat. Tidak. Memaksa Luna untuk terus tampil. Luna, tetaplah di sini. Tidak, aku mohon lepaskan aku. Pertunjukan ini harus dilanjutkan. Mama, Papa, tidak. Tolong hentikan. Tidak, tidak. Luna tidak dapat bersembunyi. Ia berteriak keras. Untung saja ini hanya mimpi. Luna menyadari itu hanya mimpi. Ia bergegas pulang dan mendapati orang tuanya masih seperti orang normal lainnya. Ia memeluk orang tuanya dengan gembira. Mama, Papa, ayo. Papa, Mama, aku sangat mencintai kalian. Mama, biarkan aku membantumu ya. Ia mengerti bahwa selama sebuah keluarga selalu saling mencintai, mereka akan bahagia selamanya. Anak yang baik.